Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Adibah, NIM T2019-1216. Di sini saya akan menjelaskan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013. Dalam menuliskan RPP, kita perlu menuliskan identitas. Di dalam identitas tersebut ada status pendidikan. Status pendidikan ini jenjang sekolah. Kemudian mata pelajaran ini mata pelajaran apa yang akan diajar, kelas atau semester, kelas berapa yang akan diajar, materi pokok, materi apa yang akan diajarkan. Kemudian alokasi waktu. Untuk alokasi waktu ini kita bisa melihat di program semester atau kita melihat tingkat kesulitan materi tersebut, kemudian tahun ajaran. Yang kedua yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini kita dapat melihat di Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang isinya kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, pergaulan, dan keberadaannya. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomenal dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini kita bisa melihat di silabus atau Permendikbud nomor 24 tahun 2016 atau Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dari kompetensi dasar ini, kita kembangkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Untuk mengembangkan indikator, kita perlu melihat kata kerja operasional. Seperti yang saya tulis ini, kompetensi dasar 1.4, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikembangkan ke indikator pencapaian kompetensi yaitu meyakini keberadaan malaikat Allah. Kemudian membiasakan merasakan keberadaan malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi dasar yang kedua ini merupakan ranah afektif, yaitu menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Kemudian dikembangkan ke indikator menjadi mengidentifikasi perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan iman kepada malaikat. Yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu ranah kognitif, yaitu memahami iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Kemudian dikembangkan ke indikator yaitu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, mengartikan dalil nakli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib diimani. Yang keempat, yaitu menjelaskan tugas-tugas malaikat. Kemudian kompetensi dasar yang keempat, yaitu merupakan ranah psikomotorik, meyakini contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah, yang kemudian dikembangkan ke indikator yang pertama yaitu menunjukkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Yang kedua, mencontohkan perilaku mencerminkan orang yang beriman kepada malaikat.
Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Untuk mengembangkan kompetensi dasar, kita perlu melihat kata kerja operasional yang ditulis yang bisa dilihat di taksonomi Bloom. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada dua pola, yaitu A, B, C, D. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Kemudian yang kedua itu dengan narasi atau deskripsi. Tujuan pembelajaran yang saya tulis itu yaitu yang pertemuan pertama, melalui metode cooperative learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, mengartikan dalil nakli tentang iman kepada malaikat, menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib diimani, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Kemudian pertemuan yang kedua, melalui metode cooperative learning, peserta didik mampu menunjukkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan, mencontohkan perilaku mencerminkan orang yang beriman kepada malaikat, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran apa saja yang akan diajarkan pada saat proses pembelajaran. Di materi saya yaitu pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya, perilaku beriman kepada malaikat Allah. Kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan yang pertama, tanya jawab, CTL, dan diskusi. Media pembelajaran yang akan digunakan, tulisan manual di papan tulis, kertas karton atau tulisan yang besar, mudah dilihat atau dibaca. Kemudian menggunakan multimedia berbasis IT atau media lainnya jika memadai. Kemudian mapping yang berisi peta konsep nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemudian sumber belajar yaitu buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP, Al-Quran dan terjemah. Langkah-langkah pembelajaran yaitu pertemuan pertama ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Di kegiatan pendahuluan, guru dan peserta didik membaca doa bersama-sama, kemudian guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk, peserta duduk siswa sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif. Di kegiatan inti, guru menyuruh siswa untuk merenungkan yang ada di kolom, kemudian untuk peserta didik diminta mengemukakan hasil pencermatan tersebut. Kemudian, guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kepada peserta didik dari apa yang telah dikemukakan oleh siswa tadi. Kemudian di kegiatan penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan seluruh materi yang telah dipelajari. Guru dan peserta didik melakukan refleksi apakah pembelajaran menyenangkan, mudah dimengerti, atau yang lain untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Kemudian guru memberi tugas kepada peserta didik, yaitu contoh iman kepada malaikat untuk didiskusikan di minggu selanjutnya. Kemudian guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran. Di pertemuan kedua sama dengan pertemuan pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian selanjutnya penilaian. Di penilaian ini ada penilaian sikap. Di penilaian sikap itu ada observasi, penilaian diri. Kemudian penilaian pengetahuan ini ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk
penilaian pengetahuan itu nilainya jumlah nilai pilihan ganda ditambah jumlah nilai uraian dibagi 100 dikali 100. Kemudian penilaian keterampilan ini unjuk kerja, yaitu aspek yang dinilai dan aspek dan rubrik penilaiannya itu yaitu pertama, kejelasan dan kedalaman informasi. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi secara lengkap dan sempurna, skor 30. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi kurang lengkap, skor 10. Kemudian, penghayatan yang diperankan. Jika kelompok tersebut dalam menerangkan perannya dengan sangat baik, skor 30. Jika kelompok tersebut memerankan perannya baik, skor 20. Jika kelompok tersebut memerankan perannya kurang baik, skor 10. Yang ketiga, kerjasama. Jika kelompok tersebut bekerja sama dengan sangat baik, skor 40. Jika kelompok tersebut dapat bekerja sama dengan baik, skor 30. Jika kelompok tersebut bekerja sama kurang baik, skor 20. Jika kelompok tersebut bekerja sama kurang baik, skor 10. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.